Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sensus Purba, konsultan ketenagakerjaan dari Royal Konsultan. Barangkali untuk para pengurus serikat pekerja maupun serikat buruh, saya sudah tidak asing buat mereka, juga buat teman-teman pengawas ketenagakerjaan, para mediator, juga para buruh barangkali, karena saya adalah mantan pegawai pengawas ketenagakerjaan dari Disnaker Provinsi DKI Jakarta. Kita semua tahu bahwa pada tanggal 2 November 2020 telah resmi diundangkan Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Banyak pertentangan atau penolakan terhadap lahirnya undang-undang ini, tapi apapun itu, undang-undang ini telah resmi disahkan oleh DPR, juga telah diundangkan di lembaran negara. Kita membahas tentang klaster ketenagakerjaan, karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa klaster. Ada beberapa undang-undang yang dimasukkan ke dalam Omnibus Law, termasuk di bidang ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di klaster ketenagakerjaan ada beberapa undang-undang sebenarnya yang diubah, dihapus, dan menetapkan pengaturan baru, baik di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, lalu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kita coba untuk melihat apa sih yang diubah, diatur baru, dan dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenagakerjaan. Kita akan melihat bagaimana nanti perbandingan setelah salah satu pasal misalkan diubah atau dihapus, lalu diatur baru, ya, atau ditetapkan atau disisipkan salah satu pasal di antara pasal yang ada di Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, khusus di klaster ketenagakerjaan ada 5 pasal di Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pasal 80, 81, 82, 83, 84. Jadi hanya ada 5 pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang keempat undang-undang tadi dirubah di klaster ketenagakerjaan. Tapi yang paling banyak adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada sekian banyak pasal yang diubah, lalu dihapus tentunya dengan diatur baru. Ya. Lalu ada yang disisipkan. Nanti lebih jelasnya nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, tanggal 2 Februari 2021, khusus klaster ketenagakerjaan telah dikeluarkan 4 buah peraturan pemerintah, yaitu PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang tenaga kerja asing, PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, atau sering
dikenal orang dengan kontrak kerja. Lalu di PP 35 itu juga diatur tentang alidaya atau bahasa yang lebih dikenal dengan outsourcing. Juga dibahas tentang waktu kerja dan waktu istirahat. Lalu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Keempat topik yang dibahas, yang dimuat dalam peraturan pemerintah nomor 35 ini, kita akan bahas satu persatu, yaitu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, apa perubahannya dari Undang-Undang 13 pasal 59 di Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan, lalu dirubah di peraturan pemerintah ini, lalu alih daya diatur baru lagi di sini. Jadi pasal 64, 65 di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu mengatur tentang alih daya. Khususnya alih daya ada dua, outsourcing ada dua. Pertama penyedia jasa buruh atau pekerja, kedua pemborongan pekerjaan. Lalu kita nanti akan terpisah juga membahas tentang waktu kerja dan waktu istirahat. Ya, ada beberapa perubahan atau diatur baru tentang waktu kerja, waktu istirahat ini. Sesuai dengan kemajuan situasi perekonomian, situasi bisnis. Lalu yang paling menarik adalah kita nanti akan membahas khusus pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini yang paling banyak ditentang oleh teman-teman buruh, pekerja, maupun serikat pekerja dan serikat buruh. Ini akan lebih menarik, kita akan membuat perbandingan antara yang diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kita nanti bandingkan yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, junto peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nanti kita bisa melihat pesangon, penghargaan masa kerja, lalu uang penggantian hak, yang sebelumnya diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003, kemudian diatur baru, diubah atau disisipkan di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, junto peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Ini akan sangat menarik. Nah, ke depan kita akan membahas topiknya satu persatu. Ini hanya pengantar. Mohon saudara ikuti video-video saya untuk menambah pemahaman Anda tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan, dan juga peraturan pelaksana daripada klaster ketenagakerjaan, yaitu PP nomor 34, 35, 36, 37 tahun 2021. Untuk sementara demikian saudara sekalian, terima kasih.